Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswarina Nasution, MPD. Saya merupakan salah satu dosen di jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2022. Sebagai salah seorang dosen di jurusan biologi, saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya mata kuliah etnobotani, etnobiologi, etnosains dan kearifan lokal, biologi konservasi, biologi umum, metodologi penelitian, serta mata kuliah kajian mandiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan teknik pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah saya dengan menggunakan prinsip DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah pokok yang saya pilih pada sertifikasi dosen tahun 2022 ini adalah mata kuliah etnobotani. Pemilihan mata kuliah etnobotani didasarkan pada beberapa alasan. Di antaranya, mata kuliah ini sesuai dengan bidang pendidikan saya. Kemudian saya selalu mengampu mata kuliah ini di setiap semester genap. Kemudian topik penelitian saya berkaitan dengan etnobotani. Sebagai informasi, salah satu penelitian saya yang berjudul Pengembangan Konten E-Learning Etnobotani berbasis kurikulum KKNI untuk meningkatkan kemandirian belajar pada mahasiswa Prodi Biologi FMIPA Unimed memberikan sumbangan pengajaran etnobotani di jurusan biologi. Selain itu, artikel ilmiah hasil penelitian ini yang berjudul Biology Student Perception on Learning Ethnobotany Based on Electronic Learning telah dipublikasikan di Proceedings Seminar Internasional Terindeks Scopus. Beberapa artikel ilmiah hasil penelitian saya yang telah saya publikasikan di jurnal nasional maupun internasional juga saya jadikan referensi dalam pengajaran etnobotani. Kemudian, mata kuliah etnobotani juga merupakan mata kuliah yang ditawarkan pada program pertukaran mahasiswa merdeka sebagai wujud dukungan jurusan biologi pada kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya sendiri pernah mengajar beberapa mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia dalam program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Kemudian saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah etnobotani fokus pada pembelajaran terkait berbagai spesies tumbuhan yang digunakan etnis terutama di Indonesia untuk berbagai pemanfaatan, mulai dari tumbuhan pangan, kemudian tumbuhan untuk bahan bangunan, perabotan rumah tangga, peralatan pertanian, kerajinan, kesenian, tumbuhan untuk sandang, untuk serat, untuk pewarna, untuk digunakan dalam upacara adat maupun ritual, serta tumbuhan yang digunakan dalam pengobatan tradisional. Mata kuliah ini juga akan mempelajari teknik pengumpulan data dan teknik analisis data etnobotani, sehingga diharapkan mahasiswa mampu melakukan penelitian etnobotani. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah etnobotani. Diharapkan setelah mahasiswa menyelesaikan pembelajaran mata kuliah etnobotani, mereka mampu untuk mendeskripsikan pengertian ruang lingkup dan sejarah etnobotani. CPMK ini terdiri dari 2 sub CPMK. Kemudian CPMK kedua menemukan jenis-jenis dan pemanfaatan tumbuhan untuk berbagai keperluan pada berbagai etnis di Indonesia. CPMK 2 ini memiliki 7 sub CPMK. Kemudian CPMK ketiga mendeskripsikan penerapan etnobotani dalam kehidupan masyarakat. CPMK ini terdiri dari 2 sub CPMK dan mengaplikasikan cara pengumpulan data dalam penelitian etnobotani serta teknik analisis data etnobotani. CPMK ini terdiri dari 3 sub CPMK. Kemudian materi pembelajaran. Selama 1 semester yang terdiri dari 14 pertemuan
perkuliahan serta 2 pertemuan untuk UTS dan UAS, materi yang diajarkan terdiri dari 10 materi. Yang pertama itu pengertian peran sejarah etnobotani serta perkembangan etnobotani di Indonesia, kemudian etnobotani tumbuhan pangan, kemudian etnobotani tumbuhan yang digunakan sebagai bahan bangunan perabotan pertanian, kerajinan, serta kesenian, kemudian etnobotani bahan sandang, kemudian etnobotani bahan serat, kemudian etnobotani tumbuhan pewarna, kemudian etnobotani tumbuhan ritual dan upacara adat, kemudian etnobotani tumbuhan obat, kemudian aplikasi etnobotani dalam berbagai bidang, serta yang terakhir metode penelitian etnobotani. Untuk menyampaikan atau mendeliver materi pembelajaran ini, saya menggunakan beberapa metode pembelajaran agar materi tersebut tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa. Beberapa metode yang saya gunakan diantaranya metode diskusi dan penugasan, metode project-based learning dalam pelaksanaan tugas project, discovery learning dalam pelaksanaan penugasan critical book review dan critical journal review, serta case method dalam pelaksanaan tugas rekayasa ide dan mini riset. Selain menggunakan beberapa metode pembelajaran, saya juga menggunakan beberapa buku referensi untuk menyampaikan materi secara baik kepada mahasiswa dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa. Beberapa buku referensi yang saya gunakan diantaranya ada buku Etnobiologi karangan Anderson tahun 2011, kemudian ada buku Metode dan Teknik Etnobiologi dan Etnoekologi karya Albuquerque. Kemudian ada buku Etnobotani karangan Patten. Kemudian ada beberapa buku pendukung seperti Kamus Tumbuhan Obat di Indonesia, keluaran Siamo Biotrop. Kemudian ada beberapa jurnal yang saya gunakan, nasional maupun internasional, serta jurnal yang saya publikasi. Saya jadikan sebagai sumber referensi. Tidak lupa saya juga menggunakan buku ajar yang saya tulis bersama rekan saya, yaitu Bapak Dr. Ashar Kesairin, yang berjudul Buku Ajar Etnobotani. Selanjutnya, sistem atau metode pembelajaran yang saya gunakan diantaranya yaitu sinkron dan asinkron. Karena pembelajaran di Universitas Negeri Medan masih secara daring, maka pembelajaran mata kuliah etnobotani menggunakan mode pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Untuk mode pembelajaran sinkronus, yaitu kuliah tatap muka virtual dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting. Dilakukan selama 14 kali pertemuan, selama 1 semester. Sedangkan untuk kuliah asinkronus, melalui sistem pembelajaran dalam jaringan yang dimiliki oleh FMIPA Unimed dengan nama e-learning FMIPA Universitas Negeri Medan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang e-learning FMIPA Unimed. Kita masuk ke dalam e-learning tersebut dengan menggunakan username dan password masing-masing, maka akan terdapat tampilan profil dari dosen, kemudian profil mata kuliah yang diampu dosen tersebut, kemudian terdapat fitur untuk mengirimkan materi, baik itu berupa presentasi PowerPoint, berupa file bahan ajar, berupa video pembelajaran, maupun suplemen, misalnya jurnal-jurnal penelitian. Kemudian terdapat juga fitur untuk mengirimkan tugas, kemudian dosen dapat melihat status pengiriman tugas yang dilakukan oleh mahasiswa, apakah tepat waktu atau terlambat. Kalau tepat waktu akan diberikan reward berupa tambahan nilai, sedangkan jika terjadi keterlambatan dalam pengiriman tugas, maka akan diberlakukan punishment berupa pengurangan nilai. Selain itu, dosen juga dapat langsung menilai tugas yang dikirimkan mahasiswa, dan mahasiswa dapat mengakses nilai mereka dan mendapatkan umpan balik dari dosen untuk perbaikan tugas itu ke depannya. Selanjutnya, interaksi. Interaksi antara dosen dengan mahasiswa dilakukan melalui e-learning FMIPA Unimed, kemudian menggunakan aplikasi Zoom, serta menggunakan WhatsApp Group. Kemudian penilaian.
atau assessment. Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 004 Tahun 2022, sistem penilaian di Universitas Negeri Medan memiliki 4 elemen. Yang pertama, elemen kehadiran dalam perkuliahan, persentasenya 5%. Yang kedua, elemen ujian tengah semester, persentasenya 20%. Yang ketiga, ujian akhir semester, persentasenya 25%. Dan yang keempat, tugas portofolio, persentasenya 50%. Adapun formula untuk tugas portofolio atau F4 menggunakan rumus 0,05 tugas rutin ditambah 0,05 CBR ditambah 0,1 CGR ditambah 0,1 rekayasa ide ditambah 0,3 mini riset ditambah 0,4 project. Kemudian, pengisian data nilai mata kuliah pada sistem informasi akademik menggunakan rumus 0,05 F1 ditambah 0,2 F2 ditambah 0,5 F3 ditambah 0,5 F4. Inilah yang menjadi nilai akhir mahasiswa di DPNA-nya. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pengajaran mata kuliah etnobotani dengan menggunakan Zoom meeting serta menggunakan e-learning FMIPA Unimed sebagai pendukung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semua? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bu, sehat. Mengisi link presensi ya di Sipda. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Akan mempelajari etnobotani tumbuhan obat. Ya. Ada yang masih ingat definisi etnobotani karena kita sudah belajar etnobotani pada minggu sebelumnya. Apa definisi etnobotani? Sambil menunggu slide-nya ditampilkan ya. Saya Bu menjawab, Bu. Silakan Amna. Silakan Amna. Masih ingat definisi etnobotani? Baik, Bu. Jadi definisi etnobotani itu adalah kajian mengenai pemanfaatan tumbuhan pada masyarakat lokal, Bu. Benar sekali ya. Kita akan mempelajari etnobotani tumbuhan obat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini ada 4 ya. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian etnobotani tumbuhan obat. Yang kedua, mahasiswa dapat mendeskripsikan sistem kepercayaan, sistem pengetahuan lokal, serta pemanfaatan tumbuhan obat oleh etnis di Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengidentifikasi spesies tumbuhan obat yang dimanfaatkan oleh etnis di Indonesia. Dan yang keempat, mahasiswa dapat menemukan solusi permasalahan yang berkaitan dengan produksi obat tradisional. Nah, hari ini 4 hal ini yang harus kita capai ya dalam pembelajaran etnobotani tumbuhan obat. Oke, slide selanjutnya. Nah, kalau mendengar istilah tumbuhan obat, apa yang terfikir olehmu? Saya izin menjawab, Bu. Kalau menurut saya, tumbuhan obat itu tumbuhan yang digunakan untuk mengobati penyakit, Bu. Jadi tumbuhan obat itu adalah tumbuhan yang digunakan untuk mengobati penyakit. Kalau menurut Zuhud, tumbuhan obat itu adalah tumbuhan yang dipercaya memiliki khasiat untuk mengobati penyakit. Ada nggak kamu tahu contoh tumbuhan dari etnismu? Saya etnis Batak Toba, Bu. Tumbuhan obat dari etnis ini hafal-hafal dari tumbuhan cocor bebek, Bu. Biasanya digunakan untuk mengobati patah tulang. Terima kasih Angela. Jadi di suku Batak Toba ada tumbuhan obat yang bisa mengobati patah tulang, yaitu hafal-hafal tadi atau nama umumnya cocor bebek. Nah, kalau di suku lain ada nggak tumbuhan yang biasa digunakan untuk mengobati penyakit? Satu orang lagi. Baik, Bu, izin menjawab, Bu. Ada di suku Jawa itu, Bu. Tumbuhan yang biasa digunakan masyarakat itu seperti tumbuhan yang biasa digunakan untuk buat jamu gitu, Bu. Seperti rimpang kunyit, temulawak, herba meniran, itu digunakan untuk mengobati masuk angin gitu, Bu, sama masyarakat lokal. Ya, Rangga. Jadi tumbuhan obat itu ya yang biasa digunakan masyarakat ada yang berupa bahan tunggal seperti yang dicontohkan oleh Angela tadi ya dari cocor bebek, ada juga yang berupa ramuan seperti yang dicontohkan oleh Rangga tadi. Nah, dari penjelasan teman-temannya tadi bisa kita ketahui ya ternyata
masyarakat Indonesia itu punya pengetahuan yang banyak terkait tumbuhan yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit. Selanjutnya, nah, jadi etnobotani tumbuhan obat itu adalah kajian mengenai pemanfaatan tumbuhan untuk mengobati penyakit pada berbagai etnis. Ya, kita udah belajar etnobotani sebelumnya, ya kan? Sekarang spesifik pada etnobotani tumbuhan obat, berarti kajian mengenai pemanfaatan tumbuhan untuk mengobati penyakit pada berbagai etnis. Nah, kalau kita lihat ya di dunia ini, lebih dari 80% penduduknya itu masih menggunakan obat herbal ataupun tumbuhan obat sebenarnya ya. Dan penggunaan tumbuhan obat ini ataupun pemanfaatannya secara tradisional itu sudah lama dilakukan. Ya, kalau di Indonesia bahkan sebelum Indonesia merdeka sudah masyarakat lokal sudah melakukan ataupun menggunakan tumbuhan obat untuk mengobati penyakit, ya. Dari mana mereka mendapatkan pengetahuan dalam menggunakan tumbuhan obat untuk mengobati penyakit? Dari pengalaman mereka ketika berinteraksi dengan lingkungan. Jadi ketika mereka sakit, ya pada masa lalu kan masih sulit ya menemukan sarana kesehatan, bahkan obat-obatan medis. Nah, kalau mereka sakit, maka mereka akan melihat sekitarnya, apa yang bisa digunakan untuk mengobati penyakit. Nah, salah satunya adalah tumbuhan. Nah, pengalaman itu, pengalaman berinteraksi dengan tumbuhan, kemudian mereka wariskan kepada keturunan selanjutnya, ya pada generasi selanjutnya secara turun-temurun. Namun sayangnya pewarisan ini hanya secara lisan sehingga rawan hilang, ya. Padahal menurut Hoang, laju kehilangan spesies itu akan mempengaruhi kehilangan pengetahuan lokal juga. Begitu juga sebaliknya, kalau pengetahuan lokal ini hilang, maka spesies itu pun bisa hilang keberadaannya. Maka dua hal ini harus dijaga, ya, pengetahuan lokal juga spesies tumbuhannya, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu Devianto izin bertanya. Devianto. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga agar pengetahuan lokal masyarakat terkait tumbuhan obat agar tidak hilang ya? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Caranya dengan melakukan penelitian etnobotani. Karena dengan melakukan penelitian etnobotani, kita dapat mendokumentasikan pengetahuan lokal masyarakat itu agar tidak hilang. Kemudian dicatat hasil penelitian kita itu di dalam karya ilmiah, baik di skripsi, tesis, maupun disertasi, serta di artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional, sehingga masyarakat bisa membacanya. Seperti itu, Devrianto. Sudah jelas, Devrianto? Sudah ya? Nah, antara masyarakat lokal dengan tumbuhan, termasuk tumbuhan obat. Yang pertama adalah kosmos, yang kedua korpus, dan yang ketiga adalah praksis. Kosmos itu apa? Kosmos itu adalah sistem kepercayaan terkait tumbuhan obat pada masyarakat lokal. Termasuklah di dalamnya ada mitos-mitos, ritual-ritual, kemudian termasuk persepsi juga dan konsep-konsep yang ada di masyarakat lokal. Kemudian korpus. Korpus adalah sistem pengetahuan lokal terkait tumbuhan obat pada masyarakat. Mulai dari kemampuan mereka untuk memilih tumbuhannya, menamakannya, bagian yang digunakan, dan gunanya apa, itu termasuk korpus. Dan kosmos serta korpus ini akan mempengaruhi praksis, yaitu praktek pemanfaatan tumbuhan untuk mengobati penyakit pada masyarakat lokal. Ya, bagaimana mereka meramu tumbuhan itu kan dipengaruhi oleh kepercayaan, tumbuhan mana yang boleh digunakan. Dipengaruhi juga oleh korpus, yaitu bagian mana yang efektif digunakan untuk mengobati penyakit, seperti itu. Selanjutnya, kalau kita lihat ya dari jurnal-jurnal penelitian etnobotani, maka 3 hal ini tercakup di dalamnya. Seperti penelitian yang saya lakukan yang telah publish di Jurnal Bioteknologi dan Biosains Indonesia, suku Mandailing itu punya kosmos atau kepercayaan terkait tumbuhan obat. Jadi kalau mereka itu sakit yang disebabkan karena gangguan makhluk halus atau jin gitu ya, ataupun karena kesurupan, misalnya mereka melanggar pantangan, memasuki harangan-larangan atau hutan larangan, maka tidak bisa menggunakan obat medis menurut kepercayaan mereka. Jadi harus meminta bantuan dukun, mereka sebut istilahnya dengan datu. Nanti si dukun ini akan membuat ramuan yang mereka sebut dengan pangir, yang berisi berbagai spesies tumbuhan. Kemudian
bisa disemburkan ataupun biasanya disemburkan ya untuk mengobati orang yang mengalami kesurupan. Itu contoh kosmos ya pada pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat lokal. Di penelitian ini juga saya cantumkan ada sekitar 81 spesies tumbuhan yang digunakan masyarakat suku Mandailing untuk mengobati 41 jenis penyakit. Ya, kalian nanti bisa cari jurnalnya, bisa baca secara lebih detail. Ya, jadi itu contoh korpus ya. Mereka tahu dalam memilih tumbuhan untuk mengobati penyakit dan mereka juga memberikan nama lokal sesuai dengan nama daerah mereka, ya. Kemudian apalagi mereka tahu guna tahun lokal, bagian yang digunakan. Nah, tadi senduduk yang digunakan adalah daunnya. Itu juga merupakan bentuk korpus, ya. Ada lagi selanjutnya apa lagi? Selanjutnya pemanfaatannya, ya. Coba slide selanjutnya. Pemanfaatannya itu bermacam-macam ya, dan ini didasarkan pada pengetahuan lokal mereka. Nah, misalnya adalah tumbuhan Melastoma malabatricum, ya, mereka sebut dengan senduduk. Gunanya untuk mengobati luka, untuk malaria, gigit serangga maupun sakit perut. Ada 4 ya, dari satu tumbuhan bisa mengobati 4 penyakit, tapi cara meramunya berbeda-beda. Kalau dia luka, maka daun digosok, kemudian dioles ke bagian yang luka. Maka berdasarkan pengalaman mereka bisa sembuh. Kalau malaria, maka cara meramunya daun direbus bersama dengan daun pepaya lalu diminum. Nah, identifikasi tumbuhan obat etnis di Indonesia. Penelitian etnobotani itu tidak boleh melupakan identifikasi tumbuhan, ya, karena masyarakat lokal hanya memberitahu nama lokalnya. Mereka tidak mengetahui nama ilmiahnya. Agar kita bisa mengetahui nama ilmiah tumbuhan itu, maka perlu dilakukan identifikasi tumbuhan. Bagi tumbuhan yang sudah umum dikenal, kita sudah tahu nama lokalnya. Tapi bagi yang belum diketahui identitasnya, maka kita buat herbarium. Pertama dikoleksi dulu sampelnya, lalu dibuat herbariumnya, lalu diteliti karakteristik morfologinya, dan dibandingkan dengan buku kunci identifikasi yang kita gunakan, maka kita bisa mengetahui nama ilmiah tumbuhan obat itu. Makanya penelitian etnobotani ini masuk ke dalam bidang biologi karena ada upaya untuk mengidentifikasi tumbuhan obatnya. Ya, dan identifikasi itu bisa dilakukan oleh orang-orang di bidang biologi, seperti itu. Selanjutnya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Saya Ibu, Melia. saya Melia Ivana Burmunte ingin bertanya Bu, apakah tumbuhan obat yang digunakan oleh masyarakat lokal itu efektif Bu untuk mengobati berbagai penyakit? Karena kan Bu, kita tahu bahwa pengetahuan tentang obat itu hanya berdasarkan dari pengalaman saja Bu. Terima kasih Amelia, pertanyaan yang bagus ya. Untuk menguji apakah pengetahuan ini ilmiah, pengetahuan masyarakat ini ilmiah, apakah tumbuhan itu efektif mengobati penyakit, maka kita uji kandungan metabolit sekundernya. Nah, setelah diuji, ternyata galunggung atau Bulmea balsamifera dan galah nagori atau Eupatorium itu mengandung metabolit sekunder, ya, yaitu flavonoid, tanin, dan saponin. Ya, nah flavonoid itu fungsinya untuk epitelisasi, jadi mempercepat pertumbuhan epitel baru pada jaringan yang luka. Karena kan galunggung sama galah nagori itu mereka gunakan untuk menyembuhkan luka. Nah, jadi dengan adanya kandungan flavonoid pada daunnya itu bisa mempercepat epitelisasi. Kemudian antimikroba juga sehingga menghindari dari infeksi. Ya, tanin pada galah nagori dan galunggung tadi itu punya sifat adstringen, yaitu menghentikan perdarahan. Jadi ketika terjadi luka, darah itu tidak banyak keluar. Ya, kemudian juga tanin berfungsi untuk regenerasi sel, jadi mempercepat pertumbuhan sel-sel baru. Dan antibakteri. Antibakteri itu caranya dengan menghancurkan dinding sel bakteri dan dengan menghambat pertumbuhan kitin ya pada jamur sehingga menghindari terjadinya infeksi. Lalu ada saponin. Saponin itu fungsinya membentuk kolagen ya sehingga bisa mempercepat pertumbuhan jaringan baru pada kulit yang mengalami luka serta bisa menghancurkan dinding sel dari bakteri sehingga terhindar dari infeksi. Karena saponin ini seperti deterjen komposisinya sehingga dia bisa menghancurkan dinding sel bakteri. Nah, satu lagi contoh ya dari aren, Arenga pinnata. Aren itu
digunakan ya, akarnya itu digunakan untuk mengobati keropos tulang pada suku Mandailing. Ternyata setelah dibuktikan secara ilmiah, kandungan yang ada pada akar ataupun akar aren ini ternyata ada flavonoid paling banyak ya, dan flavonoidnya itu yang kita sebut dengan fitoestrogen. Kita tahu ya, estrogen itu kan fungsinya untuk penyerapan kalsium ke tulang. Nah, jadi dengan adanya fitoestrogen, pengganti estrogen pada tubuh manusia tadi, maka bisa mempercepat penyerapan kalsium ke tulang sehingga menghindari terjadinya keropos tulang. Ya, jadi luar biasa pengetahuan lokal masyarakat ini, ternyata bisa terbukti secara ilmiah. Begitu, Melia. Baik, Ibu. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke studi kasus ya. Nah, salah satu tumbuhan obat yang ada di Sumatera Utara itu adalah tumbuhan obat dari masyarakat Karo. Namun sayangnya produksinya kurang higienis, ya, dan kemasannya pun kurang menarik, sehingga kalau mau dipasarkan di pasar yang lebih luas ataupun di pasar internasional misalnya, akan mengalami sedikit kesulitan. Coba bersama kelompokmu, temukanlah solusi untuk meningkatkan kualitas produk dan pengemasan minyak Karo agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat suku Karo. Kemarin kelompoknya sudah dibagi kan? Nah, sekarang kalian melalui ruang Zoom masing-masing, diskusikanlah ini bersama kelompokmu. Baik, Bu. Setelah didiskusikan tadi ya, bersama kelompoknya, terkait bagaimana ya solusinya supaya kualitas produksi dan pengemasan minyak Karo ini bisa lebih baik lagi, sehingga bisa dipasarkan di pasar yang lebih luas. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Izin menjawab. Kami dari kelompok 1, hasil diskusi kami adalah dengan bekerja sama bersama sebuah perusahaan, di mana apabila minyak Karo ini bekerja sama dengan sebuah perusahaan, akan meningkatkan kualitas dari minyak Karo, kehigienisan, dan besarnya produksi akan dilakukan sebuah perusahaan akan semakin besar. Selanjutnya, apabila kami sudah bekerja dengan sebuah perusahaan, kami akan mendaftarkan minyak Karo ini ke BPOM, di mana apabila mempunyai izin atau lisensi dari BPOM, ini akan bisa mendapatkan ke go nasional maupun go internasional, dan akan makin banyak masyarakat di dunia ini akan mengenal yang namanya minyak Karo. Selanjutnya, dalam melakukan pendesainan atau dalam melakukan perencanaan botol desain dari minyak Karo ini, kami akan melakukan dengan komputer maupun perangkat Android sekarang dengan aplikasi yang sudah tersedia semestinya. Begitu, Bu, dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih ya, Kresvo mewakili kelompok 1. Ya, Bu. Hal yang disampaikan oleh Kresvo tadi ya, dengan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang memproduksi obat herbal, kemudian juga dengan mendesain kemasannya dengan menggunakan Android gitu ya, ataupun menggunakan komputer, dan jangan lupa untuk melakukan registrasi di BPOM. Setelah kita mempelajari materi etnobotani tumbuhan obat ini, siapa yang mampu menyimpulkan materi hari ini? Silahkan. Saya, Bu. Silahkan, Talita. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi dari materi yang telah kita pelajari hari ini, yaitu tentang etnobotani tumbuhan obat, ini dapat disimpulkan bahwa etnobotani tumbuhan obat ini adalah kajian mengenai pemanfaatan tumbuhan untuk mengobati penyakit pada masyarakat lokal yang meliputi 3 hal, yaitu kosmos, korpus, dan praksis. Dan tidak lupa juga, dalam penelitian tumbuhan obat, itu harus diidentifikasi terlebih dahulu tumbuhannya agar diketahui nama ilmiahnya, Bu. Sekian, Bu, dari saya. Terima kasih, Talita. Jadi kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Talita itu sudah benar ya. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk mengerjakan tugas rutin yang sudah saya kirim ke Sipda, yaitu mencari kosmos, korpus, maupun praksis terkait satu tumbuhan obat pada etnismu masing-masing. Ya, jadi tidak boleh sama tumbuhannya. Ya, walaupun misalnya etnisnya sama ya, misalnya Talita dan Rangga sama-sama suku Jawa, etnisnya sama, tapi cari tumbuhan yang berbeda supaya tidak terjadi copy paste. Ya, sampai di sini ada pertanyaan terkait tugas? Sudah jelas tugasnya? Sudah, Bu. Dikumpulkan ke Sipda, deadline-nya minggu depan. Sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya.
Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.